Guys, buat gua ada dua hal menarik dari HP ini. Kamera selfie yang punya dua lensa dengan dual LED dan chipset Snapdragon 7 Gen 1 yang katanya untuk kelas mid-range mantep parah. Apa bener so-worth it itu? Ini dia boxnya yang sedikit beda ya, dengan angka 13 gede, terus tulisan Xiaomi 13 Lite. Sisanya sama aja, tipikal box Xiaomi. Pas dibuka ada kotak lagi yang isinya SIM ejector, buku-buku yang sering terlupakan, dan case transparan yang elastis. Habis itu ada HP-nya itu sendiri yang kita kesampingin dulu. Terus charger 67 watt dan kabel Type A ke Type C. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI 14 yang sayangnya masih berbasis Android 12. Terus setup kayak biasa, regis fingerprint, dan setelah kelar gue cek storage-nya yang cukup gede nih. Udah kemakan 29,3 GB dari total 256 punya gue. BTW untuk MIUI-nya sendiri tuh versi 14.0.1. Impresi gue tentang HP ini tipis dan cakep. Kalau dibilang HP cewek nggak juga ya, apalagi buat yang warna hitam gua ini berasa mewah dan back covernya matte finish gitu, jadi nggak berbekas sidik jari. Tapi nggak tahu cuma gua doang atau enggak, gua berasa lihat kamera modulnya itu kayak kartu gaple nggak sih? Lanjut ke bagian depan yang punya layar curve 6,55 inch dengan dua kamera selfie yang kalau dilihat-lihat udah kayak dynamic island-nya iPhone nih. Udah dapat screen protector bawaan dan punya bezel tipis di kanan kiri. Kalau atas sama bawah standar lah. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di sebelah kiri kosong, di atas ada AR blaster, tulisan Dolby Atmos, dan mic. Terus di bawah cukup rame, ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Oh iya, nggak ada lubang headphone jack juga di sini. Feel pegang HP ini tipis, apalagi ditambah lengkungan di layar dan back covernya. Tebalnya 7,23 mili ya, dengan berat 171 gram, enteng kok. Lanjut kita ke spesifikasi HP ini, mulai dari layar lengkungnya yang punya ukuran 6,55 inch AMOLED, 120Hz refresh rate dengan kecerahan maksimal 1000 nits. Perlindungannya dia udah Gorilla Glass 5. Habis itu ini yang menarik, pakai chipset Snapdragon 7 Gen 1 fabrikan 4 nanometer ya, yang merupakan penerus Snapdragon 778G, chipset 2 tahun lalu tuh. Sebenarnya Snapdragon 7 Gen 1 ini udah cukup lama loh, rilis Mei di tahun lalu 2022. Cuma kayaknya masih dikit ya HP-HP yang pakai chipset ini. Dan katanya malah udah mau keluar Snapdragon 7 Plus Gen 1 bentar lagi. Oh ya, buat benchmarknya terlihat emang skornya lebih tinggi ya dari 778G yang gua tes di Poco X5 Pro untuk Antutu dan Wildlife Stress Test. Tapi untuk Geekbench mirip-mirip sih. Terus gimana buat performance nge-gamenya? Spoiler aja, berita buruk. Nanti gue jelasin di bagian gaming. Buat baterai dia punya kapasitas 4500 mAh yang support 67 watt charging. Lanjut kita ke kamera, dia punya 50 megapiksel lensa utama pakai sensor flagship 1-2 tahun lalu yaitu IMX766. Sampai sekarang masih bagus juga kok. Habis itu 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Nah, buat kamera depannya, dia ini punya 32 megapiksel ultra wide selfie dan 8 megapiksel depth selfie. Ada dua tuh. Terus yang menarik ada dual LED selfie juga di sini. Semuanya nanti kita bahas di bagian kamera sampel. Sisanya HP ini HP 5G single speaker ya yang support Dolby Atmos, in-display fingerprint dan lain sebagainya. Bang, kalau dibandingin sama versi sebelumnya Xiaomi 12 Lite 5G itu bedanya apa? Singkat aja ya, dari sisi layar itu sama-sama 6,55 inch AMOLED. Cuman layarnya flat dia. Habis itu lensa utamanya 108 megapiksel berbanding 50. Dan kamera selfie-nya cuma ada satu aja ya, 32 megapiksel. Cuman dia bisa autofocus. Yang mana di 13 Lite ini nggak bisa. Sama-sama ada dua LED selfie juga mereka. Dan buat prosesor dia pakai 778G dengan baterai lebih kecil 4300 mAh. Terakhir speakernya dual nih buat yang 12 Lite. Kalau yang sekarang malah single doang. Ya bisa dibilang plus minus lah ya. Di satu sisi ada yang downgrade, di sisi lain ada yang upgrade. Kalau ada yang kelewatan boleh bantu kasih tahu di komen ya. Nah lanjut kita tes beneran nih, sakti apa enggak sih Snapdragon 7 Gen 1-nya dengan mainin Genshin Impact yang udah gue nyalain performance mode. Oh iya, untuk settingannya gue pakai low 60 fps ya.
Langsung aja gue kasih lihat hasilnya. Dalam 15 menitan main dapat FPS rata-rata di 42. Di menit-menit awal sempat nggak stabil naik turun gitu, tapi habis itu cukup stabil di 55 FPS dan turun lagi ke 50-an. Terus menit keempatan turun lagi ke 40-an FPS dan setelah menit 10 kadang bisa ke 35 dan balik lagi 40. Kalau dilihat garis-garis yang lurus-lurus kayak gini, tampaknya performance-nya ini masih di limit guys. Ya gue ngerti sih, gunanya buat ngejaga suhu dan baterai. Apalagi HP ini kan tipis ya, yang mana permukaan buat menyalurkan panasnya cukup minim. Dari 15 menit main tadi, total baterai berkurang 8% dengan suhu anget dikit di 40 derajat. Kalau gue bandingin sama tes Poco X5 Pro kemarin ya dengan Snapdragon 778G-nya, masih lebih baik Poco sih yang dapat FPS di 46,4. Baterai berkurang 6% aja dan suhu 41,4 derajat. Cuman, walaupun secara persentase Xiaomi 13 Lite ini terlihat lebih boros 2%, tapi inget ya, kapasitasnya juga beda. Yang mana kalau gua cek di Perfdock gua ini, justru Xiaomi 13 Lite lebih hemat sekitar 100-an mWh. Suhunya pun juga lebih adem sekitar 5 derajat di Xiaomi. Terlihat banget sih emang di limit performance-nya dan bukan sesuatu yang jelek juga sih, ada plus minusnya sendiri. Terus untuk game lainnya, gue kasih lihat settingannya aja ya. Untuk Mobile Legends itu di Super Ultra, sedangkan PUBG HDR Balance Ultra dan Smooth Extreme. Oke, langsung aja yang paling menarik di sini adalah kamera ultra wide selfie yang bisa shoot 0,6 kali, 0,8, 1 dan juga zoom sampai 2 kali loh. Oh ya, kalau kalian lihat di preview ini langitnya putih semua, jangan panik ya. Hasil jadinya tetap bagus kok. Guys, lihat deh, 0,6 kalinya luas banget ya. Keren sih ini. Untuk konsistensi warna antara ultrawide dan wide-nya cukup beda. Ultrawide-nya lebih warm, sedangkan wide-nya ke-cool gitu. Tapi terlepas dari itu, gue suka kok dengan hasilnya. Walaupun lebih saturated, tapi masih cukup oke, nggak sampai yang lebay. Dynamic range-nya juga baik. Untuk video selfie juga bisa 0,6 kali yang paling luas. Dan serius, enak banget buat vlogging ini. Sekeliling kita masih bisa kelihatan banget, cuman sayangnya mentok di 1080p 60 fps aja, belum bisa 4K. Lanjut ke video belakang yang nggak konsisten dari sisi warna antara lensa wide dan ultrawide. Di samping itu, hasil dari ultrawide lebih soft dibanding wide-nya yang masih baik. Untuk kamera belakangnya bisa mentok sampai 4K 30 fps seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Stabilisasinya juga lumayan mulus. Terus untuk low light sangat disarankan buat pakai mode night mode-nya. Karena bisa bikin gambarnya lebih terang, noise-nya berkurang, dan kalau ada cahaya-cahaya di belakang bisa lebih diredam jadi lebih bersih. Untuk video, perpindahan lensa dari ultrawide ke wide-nya jomplang banget. Kelihatan banget kan gelapnya untuk ultrawide, kalau dibanding wide-nya masih jauh lebih baik. Nah, ini yang menarik. Dengan adanya dual LED ini, bikin muka kita jadi lebih detail. Noise berkurang dan tajam juga sih dibanding yang tanpa LED. Cuma buat yang pakai kacamata bakal sedikit keganggu sih pantulan sinarnya kayak gua ini. Oh ya, sekarang gua bandingin antara foto auto, night mode, dan yang pakai LED. Ayo, kalian lebih demen yang mana? Terakhir buat video pun, dual LED ini ngebantu banget buat bikin muka kita lebih jelas terlihat dibanding sama yang nggak pakai LED. Habis itu gambarnya juga lebih soft di sini. HP ini punya 3 warna, ada black, pink, dan biru. Untuk variannya 8128 dan 8256. Buat harganya sendiri, gue beli di 519 Singapura dolar ya, atau sekitar 5,9 juta buat yang 8 plus 256. BTW, officially di Singapura itu cuman rilis yang 13 dan 13 Pro aja. Yang 13 Lite ini nggak ada info lebih lanjut lagi. Ini gue beli dari Shopee Singapura yang nggak tahu mereka dapat dari mana sih. Setelah tahu informasi ini dan kisaran harganya, menurut kalian nih ya guys, harusnya Xiaomi Indonesia masukin HP ini nggak ya? Atau mending di skip aja? Dan satu lagi terakhir, terus di harga 5,9 juta ini, kira-kira pesaing terberatnya siapa nih? Untuk kategori layar lengkung ya maksudnya, Realme, Oppo, atau Infinix? Yuk kita mendang-mendingin HP ini.